Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintama Putra dengan NIM 811421552. Di sini saya akan membawakan materi yaitu perjanjian internasional dalam mata kuliah hukum internasional. Perjanjian internasional sendiri adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintahan suatu negara dengan negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional sendiri ada beberapa macam, diantaranya 1. Agreement. Agreement adalah mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat dan konvensi. Contohnya adalah perjanjian New York. Yang kedua adalah treaty. Treaty adalah perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Contoh dari traktat adalah Treaty Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, in Outer Space, and Underwater of August 5, 1963. Traktat tentang larangan melakukan percobaan senjata nuklir di atmosfer, angkasa luar, dan di bawah air, tanggal 5 Agustus 1963. Lalu yang ketiga adalah Convention. Convention adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi. Persetujuan ini harus dilegalisasikan oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh. Contohnya adalah Konvensi Wina tentang hukum perjanjian. Lalu yang keempat ada charter. Charter atau piagam adalah himpunan peraturan yang diterapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Contohnya adalah piagam PBB. Lalu yang kelima ada protokol. Protokol adalah sebuah perjanjian atau persetujuan internasional yang menambah perjanjian atau persetujuan internasional sebelumnya. Contohnya adalah Protocol of 1967 relating to the status of refugees yang merupakan pelengkap dari Convention of relating to the status of refugees. Lalu yang keenam adalah declaration. Declaration atau deklarasi adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak pada pihak deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu di masa yang akan datang. Contohnya adalah Universal Declaration of Human Rights atau sering kita sebut dengan UHAM, adalah pernyataan dunia tentang pelindungan hak asasi manusia. Lalu yang ketujuh ada Final Act. Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi atau pertemuan internasional yang juga menyebutkan konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya nggak perlu. Contohnya adalah GATT atau General Agreement of Tariff atau persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. Lalu yang kedelapan adalah Agreement Minutes atau Summary Record, merupakan suatu catatan kesepakatan sementara di antara wakil-wakil lembaga pemerintahan mengenai hasil-hasil perundingan dalam perundingan teknis. Contohnya adalah Record of Discussion between Republic of Indonesia, the Republic of Philippines meeting on the arrangement of the utilization of the part of the total allowable catch international the Indonesian Exclusive Economic Zone. Lalu yang kesembilan ada MOU. MOU adalah sebuah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini dapat berlaku setelah penandatanganan tanpa melakukan pengesahan. Contohnya, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Persidangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang fasilitas perdagangan untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah Palestina. Lalu yang ke-10 ada arrangement. Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk dan dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang bersifat teknis. Contohnya adalah arrangement study, kelayakan proyek tenaga uap di Aceh yang ditandatangani tanggal 19 bulan Februari 1976 antara Departemen Pertambangan RI dan President of the Canadian International Development Agency. Lalu yang ke-11 atau yang terakhir, Exchange of Note. Exchange of Note adalah perjanjian internasional bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen.
Contohnya pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan Perdana Menteri Zhou Enlai di Beijing tanggal 3 Juni 1955. Mungkin sekian dari saya tentang materi perjanjian internasional. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.